Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismanul Hanifah dengan NIM 243111165, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Mahfudi mata kuliah Tafsir Tarbawi. Soal yang pertama adalah pengertian dan juga perbedaan antara tarbiyah, tadris dan juga taklim. Yang pertama yaitu tarbiyah. Tarbiyah adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan potensi dan minat peserta didik. Ayat yang berkaitan dengan ini adalah yang pertama, surat Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengajarkan nilai-nilai ibadah, tauhid dan juga keimanan. Kemudian surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Ayat ini berkaitan dengan tarbiyah dalam konteks pendidikan akhlak dan juga tauhid. Kemudian surat Asy-Syu'ara ayat 16 yang berbunyi fa'tina fir'auna faqula inna rasul rabbil alamin, yang artinya maka datanglah keduanya kepada Fir'aun kemudian katakanlah sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Ayat ini berkaitan dengan tarbiyah karena perintah untuk menjauhi godaan duniawi serta berbuat baik dan adil. Kemudian yaitu taklim. Taklim adalah proses pendidikan. Ayat Quran yang berkaitan dengan taklim yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi wa 'allama Adamal asma'a summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya dan dia ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat serta berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda jika kamu yang benar. Ayat ini mengisahkan peristiwa tentang Allah yang mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam. Kemudian surat Ar-Rahman yaitu ayat ke-2 sampai ke-4 yang berbunyi Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan, yang artinya yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia dan juga mengajarkan pandai bicara. Ayat ini mengandung konsep-konsep pendidikan, diantaranya pendidik yang berilmu, pengetahuan, dan memiliki kasih sayang. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi qala lahu Musa hal attabi'uka ala tu'allimani mimma 'allimta rusyda, yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ayat ini berisikan tentang interaksi antara Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Pentingnya sikap tawadu dan kesabaran dalam menuntut ilmu. Kemudian yaitu tadris. Tadris adalah penyampaian ilmu, pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dengan cara membacakan, menjelaskan, dan mendiskusikan supaya peserta didik dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat yang berkaitan dengan tadris yang pertama adalah surat Al-An'am ayat 105 yang berbunyi wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun, yang artinya dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran
itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ayat ini bisa berkaitan dengan tadris karena Allah menjelaskan secara berulang-ulang agar orang-orang beriman mendapatkan petunjuk. Kemudian surat Al-An'am ayat 165 yang berbunyi wa huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul hiqab wa innahu laghafurur rahim, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang Allah menjadikan manusia sebagai penguasa di bumi untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Allah juga meninggikan derajat sebagian manusia di atas yang lain untuk menguji mereka. Kemudian ayat yang menjelaskan tadris yaitu surat Al-A'raf ayat 169 yang berbunyi فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, yang artinya, maka setelah mereka datanglah generasi yang jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun, dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar? Padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik mereka yang bertakwa, maka tidakkah kamu mengerti? Ayat ini menjelaskan tentang generasi jahat yang mewarisi Taurat tetapi tidak menjalankan perjanjiannya. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang tadris. Kemudian surat Al-Qalam ayat 37 yang berbunyi am lakum kitabun fihi tadrusun, yang artinya, apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah dan kamu pelajari? Ayat ini menjelaskan bahwa jalan pikiran orang-orang kafir itu tidak berdasarkan wahyu dari Allah. Tidak ada satupun dari kitab Allah yang menerangkan hal yang demikian. Ungkapan itu dilontarkan kepada mereka, kepada orang yang ahli dalam beribadah. Kemudian surat As-Saba ayat 44 yang berbunyi wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, yang artinya, dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca, dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Nabi Muhammad. Ayat ini menjelaskan tentang bukti bahwa penolakan kaum kafir Quraisy terhadap Al-Quran tidak berdasarkan pemikiran rasional. Akibatnya, dari keingkaran mereka sendiri, pesan ini juga memberi peringatan bagi umat manusia agar tidak mengulang kesalahan yang sama dengan menolak kebenaran yang telah diwujudkan oleh Allah. Kemudian perbedaan dari ketiganya antara tarbiyah, tadris, dan juga taklim. Kalau tarbiyah itu lebih fokus kepada aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif. Pendidikan ini bertujuan untuk menyempurnakan akhlak dan kasih sayang. Sedangkan taklim itu lebih berfokus pada kognitif seperti pengajaran mata pelajaran. Sedangkan tadris bertujuan menjadikan dan membelajarkan murid
supaya mau membaca, mempelajari, dan mengkaji sendiri pelajaran yang telah dipelajari. Kemudian yang nomor 2 yaitu menjelaskan pengertian hakikat ilmu dan juga tujuan ilmu beserta ayat-ayat, terjemahan dan juga tafsirnya. Hakikat ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ilmu itu pasti berasalnya dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuatkan. Yang dimaksud surat ini yaitu berpindah ke tempat lain untuk memberi kesempatan kepada yang lebih wajar duduk atau melakukan hal yang positif. Adapun pemahaman lainnya yang dimaksud dalam berdirilah dari rumah Nabi, sebab bisa jadi Nabi mempunyai kepentingan lain dan harus segera dihadapi. Dan Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Kemudian, pengertian tujuan pendidikan ilmu. Tujuan pendidikan ilmu adalah perubahan positif yang diharapkan ada pada peserta didik setelah melakukan proses pendidikan. Ayat yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan yaitu surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ayat ini menjelaskan tentang perintah agar manusia untuk menuntut ilmu dan tidak wajib untuk melaksanakan perang. Kemudian ada surat An-Nahl ayat 90-91 itu perintah untuk menepati janji kepada Allah. Dan surat As-Saba ayat 28 agar manusia mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Ad-Dariyat ayat 56 dan 58 itu hakikat sejati yang diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Dan juga surat As-Sad ayat 29 itu mengajarkan manusia agar tidak sekedar membaca Al-Quran tetapi juga memahami dan merenungkan Al-Quran, menanamkan keberkahan dalam ilmu dan membangun pemikiran yang kritis dan bijaksana. Kemudian menjawab pertanyaan nomor 3, menafsirkan dalil tersebut, yaitu dan namanya dan tidak ada yang serupa dengan apa yang dimilikinya. Nama tersebut adalah untuk yang maha besar. Orang yang memiliki atribut keilahian digambarkan dengan atribut ketuhanan. Orang yang unik dalam keberadaan sejati, tidak ada Tuhan selain Dia, kemuliaan baginya. Yang berasal dari pendidikan yang dikatakan kepada orang lain dan meraih hal-hal yang telah direformasi dari usaha mereka tentang buku-buku itu adalah tafsir Qurtubi. Dan Tuhan digunakan untuk beberapa makna, yaitu pemilik reformis yang disembah dan Tuhan yang ada di seluruh dunia, di dunia dan di seluruh alam semesta. Sekian video dari saya. Jika banyak salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Klaten Kota Bersinar, disyukuri ada Gunung Merapi. Maafkan yang tidak benar, semoga silaturahmi tetap terjaga rapi. Oke,
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.